Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah meringankan kita sehingga kita bisa berkumpul di majlis yang mulia ini, yang kita sedang memanfaatkan dua nikmat yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta pengikutnya yang senantiasa istiqomah di atas sunnahnya hingga datangnya hari kiamat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita semuanya ini adalah makhluk sosial di mana kita perlu bergaul, perlu berteman, mungkin akan menjadi teman dekat ya, ataupun tempat kita untuk curhat ya, menjadi curahan hati kita ketika kita sedang bergembira ya. Demikian juga mungkin di antara kita juga memiliki sahabat ataupun teman spesial ya, dan teman spesial itu biasanya yang dia sudah tahu persis karakternya. Oh, dia orangnya sabar ya. Oh, dia orangnya siap untuk mendengarkan keluhan. Oh, dia itu setiap kali aku berkeluh kesah atau aku mencurahkan, dia itu bisa memberikan solusi kepada permasalahanku, sehingga aku akan pilih dia sebagai teman dekatku. Makanya ibu yang dirahmati Allah, kita ketika bergaul, ketika berteman tidak cukup hanya apa yang memuaskan hawa nafsu kita. Dia mah orangnya sesirkel dengan saya gitu ya, hobinya sama, senangnya guyon, hobinya sama, orangnya nggak mudah tersinggungan gitu ya. Nah, tidak cukupkan hanya demikian. Orang kita memilih tetangga itu saja diperintahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ad-dar qabla jar. Engkau memilih tetangga dahulu sebelum engkau memilih lingkungan rumah. Ini kan pada kenyataannya sekarang banyak orang milih rumah dulu. Aku pingin di perumahan mana ya, yang mewah, yang itu, yang ini. Oh, aku pilih itu ya. Ya mungkin disesuaikanlah dengan budget seperti itu. Tapi kadang-kadang dia tidak memperhatikan siapa tetangganya. Padahal setiap kita kalau menempati sebuah rumah itu ibarat dia itu telah memilih tetangganya itu sebagai saudaranya ya, dia sebagai saudaranya. Maka peribahasa atau hadis ya, ini saya lupa, hendaklah engkau memperhatikan tetangga sebelum engkau memilih rumah. Supaya apa? Supaya tahu kebiasaannya bagaimana. Karena ada nih, asal perumahannya enak, asal tempatnya nyaman, hawanya dingin, beli saja. Ternyata sekitarnya itu ada orang-orang kufar ya, ada orang kafir nah di lingkungannya, yang mungkin nanti dalam perjalanan bertetangga dia akan membawa jamaahnya untuk nyanyi-nyanyi misalkan. Nah, ini cukup mengganggu ya. Maka ada sebagian orang yang memilih, aku mau pilih yang dipilih apa? Perumahannya yang kondusif. Mungkin di situ hampir semua keluarga muda ya. Kemudian di situ itu ada masjid. Karena saya pernah mendengar ada sebuah perumahan yang di situ tuh ada syaratnya. Syaratnya adalah yang laki-laki atau nanti bapak-bapaknya itu wajib di masjid. Kalau ada anak kecil, anak kecilnya harus ikut TPA.
dan ibu-ibunya pun harus ikut ada kajian ibu-ibu, Masya Allah. Nah, kalau ada seperti ini nih, itulah yang dipilih, ya. Tapi ingat ibu-ibu yang dirahmati Allah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda bahwa ruh seseorang itu akan berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ruh orang mukmin itu akan cocok dengan orang-orang mukmin, ya. Maka kalau di situ ada ruhnya orang-orang kafir, ruhnya orang-orang munafik, itu kalau mau mau nyambung nggak bisa, kalis seperti air dan minyak, ya. Demikian juga kita mau masuk ke sana, tetap saja hatinya menolak. Jadi seandainya ada sebuah perumahan tadi yang seperti itu, kemudian ada syarat-syarat begitu, kok ada orang yang lah utara kakean syarat lah gitu, ya, berarti dia memang tidak sesirkel dengan apa? Dengan orang-orang yang bertakwa. Karena di situ ada syaratnya bahwa yang laki-laki nanti wajib untuk di masjid, Masya Allah. Ini ada ibu perumahan yang seperti ini menjadi syarat. Jadi tidak sembarangan, ya, Masya Allah. Kenapa kita untuk berteman, untuk bersahabat, kita tidak memilih yang demikian, ya? Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, sungguh bersahabat dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang soleh, itu sebuah nikmat yang besar. Kenapa nikmat yang besar? Ya, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu di atas agama temannya, maka perhatikanlah dengan siapa dia berteman. Jadi seseorang itu akan bisa melihat siapa teman karib kita, yang akrab kita itu siapa, ya. Karena dengan mengetahui keakraban seperti itu, kalau kita mau mengetahui teman kita ini, tanya saja sama teman karibnya, ya. Nah, ini sama saja dengan tetangga tadi. Tetangga adalah indikator kebaikan kita. Maka ketika kita ingin mengetahui besan kita, ya, atau siapa yang mau kita pilih menjadi pemimpin, maka yang dilihat adalah bagaimana dia, yaitu dengan menanyakan kepada tetangganya, Bu, dengan rumahnya di mana? Oh, aku di sini, tepang sama Bu ini. Oh iya, saya satu RT. Bagaimana ibu ini, gitu, ya. Maka dia itu akan bertanya, oh ibu ini orang baik, ini orang baik. Nah, maka sudah dapat checklist, besanku wong apik ibaratnya, ya. Nah, inilah ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ternyata demikian juga berteman. Berteman ini akan menjadi indikator bagaimana agama kita, akhlak kita adalah dengan siapa kita berteman. Sebelum kita lanjutkan, Umar bin Khattab suatu ketika dia itu mau dititipi oleh seseorang, ya. Ibaratnya ada seorang yang dia meminta, Pak, tolonglah bilang sama Pak Umar bin Khattab, gitu, ya, biar saya diberi jabatan, gitu, ya. Masya Allah. Ini Umar bin Khattab tidak mengatakan apa namanya, ya sini. Padahal yang merekomenkan itu adalah orang baik, tapi tetap, ya, Umar bin Khattab ia mengatakan tentang orang tersebut, ini orang yang kau titipi ini, apa kau kenal dengan dia? Iya, saya kenal. Kau bertetangga dengannya? Tidak. Kau pernah pergi bersama dengannya? Tidak. Apakah kau pernah berhubungan uang dengannya? Tidak. Oh ya sudah, kalau kau tidak pernah tiga itu, saya tidak menerima rekomen kamu, gitulah, ya. Suruh dia diterima. Mengapa demikian? Karena tiga hal ini tadi sangat menentukan baik buruk akhlak orang tersebut. Pertanyaan pertama, apakah engkau bertetangga dengannya? Andaikan jawabannya iya, hanya iya saja, sementara yang merekomenkan itu adalah sahabatnya Umar atau Umar mengetahui akhlaknya, pasti diterima. Tapi ketika ditanya, apakah engkau bertetangga dengannya? Dia mengatakan tidak. Oh ya sudah, berarti kamu belum tahu siapa dia, ya. Ini menunjukkan bahwa yang namanya tetangga itu indikatornya baiknya seseorang itu adalah ketika kau bertetangga. Kalau dia bertetangga pasti akan ditanya, oh kalau kau bertetangga berarti kau sudah kenal. Karena kau orang baik lalu kau merekomenkan, berarti dia orang baik.
tapi ternyata dia tidak bertetangga. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah engkau pernah safar dengannya? Jawabannya, enggak, saya enggak pernah safar. Ya sudah, saya tidak bisa menerima. Kenapa? Karena seseorang yang pernah safar ini artinya perjalanan jauh ya Bu, yang mungkin sampai nginep ya, yang mungkin perjalanannya lama. Kalau pada zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang namanya safar itu kan sampai keluar kota ya Bu, naik onta berhari-hari Bu, Masya Allah, berhari-hari. Maka kalau dia mengatakan aku pernah pergi bersamanya, berarti dia orang baik. Tapi jawabannya adalah aku belum pernah pergi. Kenapa Bu? Karena kalau seseorang pernah safar dengannya, atau kita pernah safar dengan seseorang, kita sudah tahu tabiat dia walaupun hanya semalam, ya. Karena tadi safar ini adalah perjalanan yang melelahkan. Selama perjalanan, apakah dia orang yang egois? Contoh nih, banyak jetor, dia duduk saja di atas mobil, Masya Allah. Ini orang egois nih, ya. Begitu minta tolong, coba dong diteleponin, mana lah aku basing telepon lah, ketahuan dia orang yang tidak bertanggung jawab, ya. Kemudian ada haus, teman-temannya haus, dia pegang air minum, minta air minum, enggak, saya jajan tinggal satu, ketahuan dia orang pelit, ya. Ini kalau kita sudah safar. Makanya kita harus hati-hati Bu, kalau kita safar dengan teman-teman kita. Karena orang yang sedang melakukan safar itu dia kan kelelahan nih Bu. Orang lelah itu biasanya emosinya nggak tertahan ya Bu, kepinginnya tadi ngeresula, kesel dan sebagainya. Karena memang yang namanya safar itu adalah sebagian daripada adab, ya. Kenapa? Karena safar itu adalah satu yang melelahkan. Minum nggak enak di kendaraan kan sambil goyang-goyang, ya kan ya Bu. Mau tidur sambil duduk, sininya yang panas. Kalau di rumah kan membaring gitu kan ya, kakinya terus nekuk, kita nggak bisa jalan-jalan. Makanya yang namanya safar itu sepersekian daripada adab, ya, Masya Allah. Nah ini, kalau kita pernah safar dengan seseorang, maka kita telah tahu tabiat orang tersebut. Dia orang yang dermawan atau dia orang yang kikir, dia orang egois atau orang yang tidak, dia orang temperamen atau sabar, itu ketahuan di safar. Apalagi kalau kalau safarnya itu memakan waktu yang lama, ya, untuk umroh, untuk haji. Wah, kalau haji itu kayak saudara gitulah ya. Karena setiap hari pagi siang sore bareng, sampai tidurnya saja aku tahu dia tidurnya gitu ya. Nah, ngorok. Mana ini yang bilang ngorok? Iya, itulah diantaranya, ya, Masya Allah. Jadi ini menjadi indikator untuk kita mengetahui akhlak orang lain adalah melalui tetangga, safar, dan yang ketiga apa tadi? Oh, pernah bermuamalah. Pernah nggak kau bermuamalah dengannya? Bermuamalah itu diantaranya ya tentang jual beli atau berkenaan dengan uang atau dengan hutang. Kau pernah ngutangi dia? Pernah, bagaimana? Oh, dia selalu tepat janjinya kok. Dia bilang tanggal 10, pasti tanggal 9 sudah datang. Apakah dia nyaur atau tidak, tanggal 9 dia sudah datang. Pernah tanggal 9 datang, dia hanya mengatakan, Bu, besok saya belum bisa, ya, beri saya tempo ya, seminggu lagi. Nah, begitu. Ini orang baik, ya. Tapi kalau ada orang yang ketika ditanya bagaimana bermuamalahnya, oh dia kalau yang namanya utang lemah lembut, tapi begitu saatnya suruh mengembalikan garang gitu ya, lebih galak daripada yang ngutangi gitu ya. Sudah mendelik sambil banting pintu, mau apa kamu, Masya Allah, padahal menagih utang. Nah, makanya Bu, kalau demikian juga, pernah nggak dia dititipi uang? Nah, orang ini sih nggak tahu ya pada kenyataan. Orang itu kalau dititipi uang katanya kurang ya Bu. Kalau dititipi omong biasanya iya diimbuih ya, Masya Allah. Ini kita nggak percaya karena kita insya Allah di sini adalah orang-orang yang amanah ya. Iya, jadi tidak, kalau dititipi uang malah justru kalau yang namanya amanah itu sangat hati-hati. Masya Allah ya, amanah itu sangat hati-hati, jadi harus segera ditunaikan.
Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kembali kepada bagaimana kita berteman, bagaimana kita bersahabat, itulah yang akan menentukan kita di akhirat nanti, Bu. Bukan saja di dunia, tapi di akhirat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengatakan almar'u ala dini khalili, seseorang itu di atas agama temannya, falyanzur ahadukum man yukhalil, dengan siapa perhatikan dia berteman. Maka ini juga menentukan kalau dia berteman dengan orang yang agamanya baik, nanti di akhirat ada jaminan, ya, ada jaminan. Karena Hasan Al-Basri dia mengatakan, perbanyaklah berteman dengan orang-orang yang beriman, karena mereka memiliki syafaat nanti pada hari kiamat. Seorang akan memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Kita diberi hak prerogatif oleh Allah untuk membebaskan saudaramu yang kau tidak lihat berada di surga, berarti dia ada di dalam neraka. Cari saudaramu sana, kerabatmu yang masih di dalam neraka, keluarkan, ya. Mereka nanti, sahabat itu tadi yang pernah duduk di majelis ilmu bareng, yang mungkin dia pernah puasa bareng, pernah sholat tarawih bareng, pernah riaya bareng, hatta cuma satu kali, Bu, hatta cuma satu kali, dia itu akan mencari, ya Rob, wahai Rob kami, ya Tuhan kami, mereka semua teman-temanku itu berada di dalam neraka, ya. Padahal mereka dahulu pernah berpuasa bersama kami, mereka pun sholat bersama kami dan haji bersama kami, ya Rob. Ternyata Allah akhirnya apa? Mendengar tadi ucapan orang-orang yang soleh tadi, dia lagi mencari temannya, lalu Allah mengatakan, keluarkan dari neraka orang-orang yang kalian kenal, baik dari kalangan kerabat maupun teman-teman kalian. Ternyata betul, Bu, ya. Mungkin kita pernah mendengar ucapan seorang ulama yang dia mengatakan, andaikan engkau telah mendahuluiku masuk surga, lalu kau tidak menemukanku di sana, carilah aku di neraka, gitu ya. Keluarkan aku dari neraka. Seolah-olah ini kalimatnya alay begitu ya, tapi benar seperti itu. Kita tidak akan mengatakan di surga ya saya nggak tahu ya, barangkali kamu di surga di pojok sana belakang lemari aku nggak lihat, gitu ya, misalkan ya. Tidak, semua saling mengenal. Ajaib ya, semua saling mengenal. Ini saudaraku ini yang pernah duduk di majelis fastabiqul khairat, ini yang pernah, masya Allah. Maka pilihlah ibu-ibu yang dirahmati Allah, siapa teman dekat kita. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka lihatlah salah seorang dari kalian dengan siapa dia punya teman dekat, ya. Maka sebuah perumpamaan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perumpamaan, seorang yang berteman dengan orang yang baik seperti berteman dengan penjual minyak wangi, dan ketika ia berteman dengan orang yang buruk seperti berteman dengan pandai besi, ya, tukang las. Ini bukan berarti tukang las buruk ya, Bu. Aku nggak mau lah jadi tukang las lah ya, bukan. Kalau itu jadi maisha, ya, dan harus ada orang yang pandai ngelas, ya, karena nanti kalau nggak ada yang pandai ngelas, ya nggak ada yang memberikan manfaat kalau mobilnya rusak dan sebagainya, ya. Di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perumpamaan teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Di sini kita itu mendekat saja sudah terkena imbas wanginya, ya. Kita walaupun hanya pernah salaman bareng, mungkin foto bareng, ya. Ada orang sih yang foto kemudian dia mengatakan ini temanku loh, ini sahabatku, gitulah ya. Padahal mungkin baru foto sekali seperti itu, ya. Itu semua juga akan berimbas, ya. Minimal orang yang melihat, kamu dekat dengan ulama misalkan, ya. Wah, kamu kenal dengan ulama yang besar itu misalnya, ya. Nah, ini minimal akan dituduh seperti itu. Itulah ibarat seorang berteman dengan penjual minyak wangi. Belum lagi kalau penjual minyak wanginya itu baru di drop minyak wangi yang merek baru. Kamu nyoba nih, ini ternyata baunya lebih wangi daripada semua ini. Hanya satu ini saja, ya, tapi wangi. Iya ya, wangi banget ya, masya Allah.
Demikian juga ketika kita berteman dengan orang-orang yang soleh, bersahabat dengan orang-orang yang soleh, maka selain ya kita akan mendapatkan imbasnya, hawa-hawanya. Karena mau tidak mau Bu, ketika kita berteman dengan orang soleh, kita siap ketika tiba-tiba waktu sholat, ayo sudah sholat. Padahal ketika belum berteman, lah sholatnya nanti-nanti, sholatnya ya nanti mundur-mundur gitulah ya. Tapi begitu dengan berteman dengan orang yang soleh, begitu mendengar azan lalu dia sholat, dia akan ikut-ikutan. Ketika setelah sholat misalkan kita bermakmum dengan ustadz, misalkan berteman, bersahabat dengan ustadz atau siapapun, atau dengan orang-orang yang soleh, ketika ia habis sholat dia berzikir, padahal dia itu biasa di rumah habis sholat bring, mau tidak mau dia duduk ya, dia ikut diam. Setelah itu Allah pasti akan merasakan imbas daripada zikir ba'da sholat fardu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Hatinya ikut tenang Bu ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita diperintahkan tadi untuk bersahabat dengan orang-orang yang solih, orang-orang yang baik, karena ini merupakan nikmat yang besar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-28. Ada yang sudah baca Al-Kahfi Bu? Sudah semua lah ya, semalam. Ada yang semalam, ada yang tadi pagi ya, ada yang dihabiskan tadi habis zuhur ya, ada yang habis asar tinggal 10 ayat tok gitu ya. Ada yang bacanya mipil Bu? Mipil ada Bu? Semalam 50, paginya 50 gitu ya. Apa mau langsung dihabiskan? Masya Allah ya. Karena apa? Oh bareng-bareng. Oh iya, kalau bareng-bareng semangat ya. Kalau sendiri itu Bu, anak saya itu kalau lagi baca Al-Kahfi ini sudah capek mungkin selembar, yang dilihat belakangnya, aduh telung lembar maning gitu. Mau baca Quran kok yang dibaca belakangnya masih lama katanya, ya Allah ya. Padahal saya nggak kasih tahu, nggak usah melirik, langsung saja ayat terakhir dilihat nomornya. Oh baru 25 ayat, aduh masih banyak gitu ya. Ya. Jadi Al-Kahfi itu kan berapa ya? 5 lembar lah ya, kurang lebih lah ya, Masya Allah. Iya 110 ayat. Nah di sini. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, surat Al-Kahfi ayat 28. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Nah ini. Wasbir nafsaka, hendaklah engkau bersabar terhadap dirimu ya. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum, bersama orang-orang yang yad'una rabbahum, dia menyeru Tuhan mereka. Dia senantiasa beribadah kepada Allah ya, dia senantiasa taat kepada Allah bil ghadati wal 'ashi, di waktu pagi dan di waktu petang. Dia berzikir, zikir pagi, zikir petang. Nah, ini menunjukkan orang-orang yang soleh ya. Kenapa mereka mengingat Allah? Yuriduna wajhah, mereka menginginkan ya untuk apa? Melihat wajah Allah. Yuriduna wajhah, mereka menginginkan wajah Allah. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita ketika kita ingin bersahabat, ketika ingin berteman dengan orang-orang soleh, modalnya harus apa tadi? Sabar. Wasbir nafsaka, hendaklah engkau sabar, nafsumu itu sabar ya, bersama orang-orang yang menyeru kepada Allah. Karena orang-orang yang menyeru kepada Allah itu kadang-kadang enggak sabar. Dalam surat Al-Kahfi ini kan bagaimana Nabi siapa Bu? Yang mengikuti Nabi Khidir ya, Nabi Musa itu selalu bertanya, kenapa engkau bunuh anak kecil, kenapa ada perahu dibolongi, kenapa rumah sudah begini kok malah didandani, kamu enggak minta upah, wong sementara kamu bikin upah, minta lagi butuh uang gitulah ya, ibaratnya begitu. Ini diperintahkan untuk bersabar
Karena orang-orang solih itu senantiasa menyeru, ya tadi dia ingin selalu mengingat Allah di waktu pagi petang, senantiasa untuk beramal soleh. Dan kita akui Bu, kalau berteman dengan orang-orang soleh itu kadang-kadang kalau yang tidak terbiasa itu berat Bu, ya. Ada orang yang berteman, ayolah kita daripada nganggur yuk murojaah, Masya Allah, sudah hafalannya sampai apa? Aduh, aku cuman trikul saja gitu ya, masa aku suruh murojaah misalkan. Nah ini menjadikan apa? Aku besok nggak mau lagi lah. Ada yang begitu, ada yang tertantang, ya. Ada yang lagi duduk bareng kok murojaah, pas aku lagi murojaah lagi juz amma juga misalkan ya. Nanti dibenarkan ya. Coba dong aku didengarkan, aku bacanya sudah benar apa belum begitu ya. Atau mungkin ada yang teman sama-sama satu halaqah, yaitu menghafal doa, ketika duduk bareng, ini aku tuh lagi lupa doa untuk melihat wajah Allah sih gimana ya, misalkan lah ya, mikir walaupun lupa ya, apa ya lupa loh, Masya Allah. Nah ini kalau lupa ya sudah, yuk ingat-ingat gitu. Inilah orang-orang atau yang dijadikan sahabat kita semua itu adalah orang-orang yang solih ya. Mungkin ketika lagi jalan ya, ada orang mau minta-minta ya, ini mau ngasih uang apa enggak, ragu-ragu ya. Nah ini, maka orang yang soleh itu mungkin dia melakukannya sembunyi-sembunyi ya, dia langsung turun misalkan, sebentar ada yang lupa gitu ya. Ketika sudah naik kendaraan, sebentar ada yang lupa, oh iya ya, ternyata dia ke belakang, dia ngasih tetapi secara sembunyi-sembunyi. Nah ini berat, ini pelajaran semuanya ya. Inilah ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berteman dengan orang-orang yang soleh, kita harus sabar. Dengan orang-orang yang hubud dunia saja harus sabar ya Bu. Orang yang senangnya hura-hura itu saja kadang-kadang emangnya mau senang terus. Dia mikir dong, pindah kafe sana kafe sini semua butuh duit ya kan, duit. Tapi ujung-ujungnya adalah mungkin kita lelah, tidak ada kepuasan ya. Tapi kalau kita seorang berteman dengan orang yang soleh, mungkin sebentar, yuk jam sekarang di sana ada kajian, yuk berangkat, Masya Allah. Aku sehari berteman dengan orang soleh ya Allah, pagi sudah ditanya Jumat sudah baca Al-Kahfi belum baca Al-Kahfi itu begini sudah. Tadi kamu lupa nggak zikir pagi petang? Alah, zikir pagi petang saja aku nggak tahu. Sabar ya, Masya Allah. Habis itu jam 9, yuk di sana ada kajian, sebelum kajian sholat duha dulu yuk. Lah, kesel temen ibadah terus gitu ya. Nah inilah berteman dengan orang-orang soleh, harus sabar. Ketika kita bersahabat dengan teman-teman kita, hendaklah kita berbuat itsar. Apa itu itsar? Itsarlah, berbuat itsarlah kepada sahabatmu. Itsar artinya apa? Mendahulukan mereka ya dalam segala keperluannya. Ini jarang Bu. Banyak orang yang egois, yang penting aku, diriku, keluargaku, anakku gitu ya. Tapi yang namanya itsar di sini maknanya adalah mendahulukan saudara, mendahulukan sahabat ya di dalam keperluan dunianya ya. Misalkan lagi ngantri, monggo duluan ya, lagi mau ambil ini, monggo ibu dulu, Masya Allah ya. Mau naik kendaraan, monggo duluan ya. Mau naik pesawat, silahkan ya. Nah ini, tapi untuk urusan dunia, bukan untuk urusan akhirat. Ibu pada kaji langono lakono disit umroh ibu usmono disit ya, sodakoh ibu no. Nah ini, kalau untuk urusan akhirat itu begitu ya, jangan. Tetapi itsar itu ada di mengalah atau mendahulukan orang lain itu tadi dalam urusan dunia. Ibu sholat, semua jenengan sholat di situ ngomong kok baik. Wah, Masya Allah ya. Ini salah, ini mendahulukan orang lain tapi dalam urusan akhirat. Kalau untuk urusan akhirat aku dulu lah, kesuwen temen dikongkon sholat terus butuh sholat di situ gitu ya. Kesuwen temen buka dompet, buka tutup lah, nggak bodol, keluar dulu langsung ya. Nah itu, jadi
sudah dahulukan dalam urusan akhirat ya. Tetapi dalam urusan akhirat itu tadi kita yang lebih dahulu, tapi dari dalam urusan dunia, hatta dia orang yang lebih muda, apalagi orang yang lebih sepuh ya, kita menghormati, monggo duluan, monggo dengan naik yang paling enak, saya nggak apa-apa lah naik yang ini yang bak terbuka misalkan ya, Masya Allah, yang penting yang sepuh-sepuh sudah naik dulu gitu ya. Jadi hendaklah kita, agar kita menjadi sahabat atau teman yang tadi menyenangkan, milikilah sifat itsar tadi ya, mendahulukan sahabatnya dalam segala keperluan dunianya. Masya Allah, ini juga pernah terjadi Bu, di kisahnya Abu Darda lagi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu kedatangan tamu Bu. Begitu kedatangan tamu, Rasul mau menjamu tamu tersebut, lalu dia tanya kepada istri-istrinya. Istri-istrinya Bu banyak. Para istriku gitu ya, adakah makanan buat tamu? Gak ada ya Rasulullah. Jadi Rasulullah menawarkan, wahai para sahabat kaum Ansor, siapa yang punya makanan, siapa yang mau menjamu gitu, bukan punya makanan, siapa yang mau menjamu tamu ini? Abu Darda langsung, saya ya Rasulullah. Begitu Abu Darda mengaku saya ya Rasulullah, dia langsung pulang. Begitu pulang tanya kepada istrinya, Ummu Darda, ada makanan enggak? Ada, tapi cuma buat anakku saja. Cepet diberesi, itu ada tamu, buat tamu begitu. Masya Allah. Istrinya juga nggak ngomong, lah Pak, kok anaknya dewek kepriwe ya. Ya karena Abu Darda itu sudah couple. Beliau adalah suami istri yang taat kepada Allah. Akhirnya apa? Jadikanlah makanan itu diberikan ke sana. Dia pegang piring Bu, Abu Darda pegang piring. Ayo silahkan masuk. Begitu masuk, ayo makan dulu, ceklek. Ini ceklek, lampunya mati Bu, dimatikan, ceklek. Begitu lampunya dimatikan, ini makan. Kelontang-kelontang, berarti kosong Bu. Abu Darda kosong, kelontang. Ini selesai. Gitulah ya, alhamdulillah kenyang gitu. Begitu sudah selesai ditumbuk ya. Masya Allah. Dia lalu lari kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, aku telah menjamu tamu. Apakah aku benar melakukan seperti ini? Apa kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Sungguh Allah tersenyum melihat tingkahmu, Masya Allah ya. Yaitu tadi, mereka mau mengeluarkan, ya, mereka mau mendahulukan atau mengutamakan, padahal diri mereka sendiri butuh. Nah ini surat Al-Hasyr ayat yang ke-9. Ini asbabun nuzulnya diantaranya adalah tadi ya, Allah tersenyum dengan polahnya Abu Darda. Dia mau berkorban, yang penting dia menghormati tamu. Ketika Rasul mengatakan siapa yang mau menjamu tamu, langsung tunjuk jari ya. Masya Allah. Nah ini luar biasa. Kalau di zaman kita ada nggak yang begitu ya? Wah, pada semua kowe gitu ya, padahal isi kulkasnya pada kebek-kebek gitu ya. Masya Allah. Nah ini, kemudian jagalah kehormatan sahabat kita ya, karena apa? Sahabat atau teman dekat itu, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya darah kalian, harta kalian dan kehormatan kalian semuanya adalah haram, maka jaga rahasianya, jaga amanahnya. Ini kalau kita sudah berteman, bersahabat, jaga rahasia dan jaga amanah. Karena ini terbukti Bu, dia bersahabat bukan karena Allah, tapi karena hawa nafsu. Kayaknya dia pada badai, sama-sama loh dengan aku hobinya tongkrongan ya, seneng guyon gitu. Maka dijadikan sahabat. Ketika mereka bersahabat, dia curahkan masalahnya, bahkan masa lalunya. Laqad darullah, di tengah perjalanan sahabat itu pecah. Begitu pecah, ini bukalah semuanya. Ini pun menguliti ininya. Wal'iyadzubillah. Itulah pertemanan, persahabatan bukan karena Allah. Padahal tadi darah kalian, harta kalian yaitu sesama muslim, kita bersaudara, bersahabat itu tadi, semuanya kehormatannya itu adalah haram ya, untuk dinodai, untuk dilukai. Maka ketika dia bersahabat, kalau toh ada konflik, dia menjaga ya. Ketika mungkin orang lain ingin mengungkit-ungkit, dulu kan kamu pernah dekat dengan dia orangnya gimana sih? Baik, Masya Allah, cukup
hanya begitu, dia tidak akan mengungkap, emang kenapa? Kamu jadi korban ya? Kamu kena ini ya? Aku, Masya Allah, aku tuh sudah korban ini, korban perasaan, korban, Masya Allah. Nah ini bahayanya. Tapi ketika berteman dengan orang baik, orang yang soleh, dia akan menjaga. Masya Allah. Dulu ya ada seorang yang dia itu bukan seorang saya itu pertama kali di perumahan ya, ketika itu di awal-awal tahun 2000 awal tahun 2000 lah, tahun 19 waktu itu, masih kosong Bu, masih sawah-sawah. Di samping itu ada orang yang ngontrak ya. Ketika orang yang ngontrak ini, dia itu adalah pindahan dari suatu kampung, yang kampung tersebut ternyata dia pernah bersebelahan dengan saudara saya, saudara sepupu saya. Begitu saya cerita bahwasanya ke saudara saya bilang, kenal dengan Pak ini gitu. Oh iya, kenapa? Dia pindah di samping saya. Oh iya, dan gimana orangnya? Saya hanya bilang begitu. Baik, dia orangnya baik, Masya Allah. Alhamdulillah, saya bersyukur dan saya selalu husnudzon, Masya Allah. Ternyata tetangga yang jauh sana itu komplain, yang jauh yang sebelah sana komplain dengan akhlaknya yang kurang begitulah. Teneng aku enggak ya, karena tadi tetangga yang kakak saya itu sepupu, bukan kakak ya, kakak sepupu itu tadi sudah ngabari bahwa dia orangnya baik kok begitu. Padahal ketika sekian perjalanan adalah bercerita tentang asal muasal dia di kampung sana bikin onar, di kampung sana bikin onar. Tapi itu tadi ya, dia mengatakan dia orang baik. Ya sudah, saya berhusnudzon. Ternyata betul. Inna ba'dadhanni 'abdi bi. Allah itu bergantung pada prasangkaan hambanya. Jadi saya nggak merasa, apa iya sama aku kok enggak loh, sama aku bla 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 katanya ya, Masya Allah. Jadi seorang mukmin tadi kehormatannya terjaga ya, maka jaga rahasia, jaga amanahnya. Kemudian yang terakhir, kalau kita ingin memiliki sahabat yang baik, mintalah kepada Allah berlindung dari sahabat yang buruk ya, berlindung, karena mungkin teman kita banyak Bu, dan kita sudah menganggap sahabat. Maka barangkali di antara teman dekat kita itu ada yang memang tabiatnya itu mungkin kurang baik ya, di lingkungannya. Kalau dengan kita baik misalkan, maka kita memohon kepada Allah. Doa yang diajarkan adalah meminta, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah sungguhnya aku berlindung kepadamu dari apa? Min yaumis su, sudah pernah ya? Wa min lailatis su, wa min sahibis su, wa min sa'atis su, wa min jaris su fi daril muqamah. Kita hafalkan no? Iya. Allahumma inni a'udzubika. Nah, kalau ini doa itu banyak yang diawali dengan ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu. Allahumma inni a'udzubika min yaumis su, dari hari yang buruk, wa min lailatis su, wa min lailatis su, wa min sahibis su. Sahib itu sahabat. Aku berlindung dari sahabat yang buruk. Pertama, yaum, hari yang buruk, lail, malam yang buruk, sahibis su, sahabat yang buruk, wa min sa'atis su, wa min sa'atis su. Sa'ah itu artinya waktu ya, karena ada waktu yang buruk. Kita berlindung ya Allah dari waktu yang buruk. Waktu yang buruk itu apa? Ya, waktu mungkin waktu hujan, cuaca buruk, waktu sandekala, waktu malam yang gelap gulita gitu ya, berlindung. Wa min apa tadi? Lailatis su, wa min sahibis su, dari sahabat yang buruk. Sudah ya? Wa min sa'atis su, sudah ya? Wa min jaris su,
Jarisu, jar itu artinya tetangga. Jarisu adalah tetangga yang buruk. Fi daril muqamah, fi daril muqamah, ya, yaitu di kampung mana saja tempat aku tinggal. Aku pindah sini, tetangganya baik. Pindah sana, tetangganya baik. Tempat duduk di kajian, temannya baik. Di kajian sana, temannya baik. Itu yang bisa kita sampaikan. Besok kita murojaah lagi ya. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.